Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Ya jadi negara lain, Papua jadi negara lain, Maluku jadi negara lain. Pindah kewarganegaraan Malaysia. Gak apa-apa mudik tiap tahun bolak-balik Malaysia Indonesia. Kita semua iri dengan Malaysia. Negara Indonesia sekarang udah jadi warga negara Malaysia. Berapa? Tahun ini 20. Nanti kalau cari suami jangan orang Indonesia ya. Biar anaknya tetap pure blood Malaysia dapat. Kalau dikasih kesempatan, kalian mau nggak tinggal di Malaysia? Malaysia sekarang jadi salah satu destinasi favorit expat dunia. Kenapa? Malaysia rakyatnya pun mendapatkan bantuan juga dari kerajaan mereka. Prabowo usir rakyat Indonesia untuk pergi ke Malaysia karena Indonesia sudah suram, geng. Kasihan sekali. Namun, geng, beberapa orang malah bersyukur kalau pindah ke negara Malaysia dan mereka betah nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kok ada seorang perdana menteri ataupun seorang presiden pemimpin negara itu mengusir rakyatnya sendiri, geng. Cuma presiden Indonesia, geng. Gokil ini sih ya, geng. Ya, Prabowo yang merasa Indonesia suram, silahkan cari negara lain ataupun pindah ke negara lain ataupun cari negara yang lebih menurut Anda tidak suram. Sejujurnya Pak, kayak gitu ya Pak ya. Kalau kita tidak keberatan Pak, kita akan pindah Pak. Gak usah diusir, malah kita mau pindah Pak. Bahkan banyak orang-orang ini Pak di provinsi seperti Aceh, Papua, Riau dan lain sebagainya itu ingin membuat negara sendiri Pak. Kayak gitu ya Pak ya. Ingin membuat negara sendiri, ingin membuat kebijakan sendiri, ingin pisah. Ada yang Aceh mau gabung dengan Malaysia, ada yang Sumatera mau gabung dengan Malaysia, ada juga Pak. Bukan cuma orang-orangnya, namun provinsinya itu ingin pindah Pak, kayak gitu ya. Jadi gak usah songong dulu. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen di bawah, janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Lucu ya? Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah kabur ke Yordania. Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah bilang 2030 Indonesia bubar. Sebenarnya Pak ya, tanpa disuruh pun banyak orang Indonesia yang sudah mulai cari negara lain. Dalam 5 tahun terakhir ada 8.000 WNI yang mulai melepaskan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara lain. Waduh. Ada 297.000 orang yang cari negara lain untuk mencari pekerjaan, salah satunya saya. Tapi tebak Pak, meskipun kami meninggalkan Indonesia, kami menjadi tulang punggung negara. Kami tetap membayar pajak dan kami jadi penyumbang devisa terbesar kedua ke negara. Sumbangan devisa dari orang yang meninggalkan Indonesia seperti saya itu juga nggak sedikit Pak. Setahun itu mencapai 200 triliun. Angka yang sangat besar, lebih besar daripada sumbangan dividen BUMN. Dan mohon diingat ya Pak Prabowo, selama pendapatan terbesar negara itu masih dari sektor pajak, rasa-rasanya nggak pantas deh pidato dengan bilang cari negara lain. Nggak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara, nggak pantas. Seolah rakyat Indonesia itu tinggal di Indonesia benar-benar gratis tanpa dibebani pajak apapun. Kehidupan rakyat Indonesia semuanya ditanggung negara. Sampai presiden ketika dikritik Indonesia suram, bukan memperbaiki, malah mengusir dengan bilang cari negara lain. Gak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara Pak, gak pantas. Jadi tolong ya Pak Prabowo, selama program kerjamu, selama janji kampanyemu itu masih dibiayai pakai APBN yang notabene dari pajak rakyat, rasa-rasanya Anda itu tidak punya hak untuk mengusir orang lain dengan bilang cari negara lain. Betul sekali Pak. Sekali-sekali sadar diri Pak. Kalau orang Jawa bilang ngidao lemah ben sadar raimu iku sapa. Betul. Anda di Indonesia itu dipercaya oleh warga Indonesia untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi pemilik Indonesia. Betul. Indonesia itu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Siapapun tidak berhak untuk mengusir siapapun.
gitu loh. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selama Indonesia itu berjalan dari pajak rakyat, ya tolonglah. Anda itu siapa mengusir warga negara Indonesia? Anda itu siapa? Pekerja outsourcing 5 tahunan kok mengusir rakyat Indonesia? Lah Anda itu siapa? Prabowo yang merasa Indonesia suram silakan cari negara lain. Prabowo juga pernah bilang, yang bilang Indonesia gelap gimana cari gitulah. Sebenarnya siapa yang tahu penyakit Pak Prabowo? Kenapa selalu ngomong begitu? Kenapa Pak Prabowo tidak bilang, oh maafkan saya, Indonesia masih suram, saya akan bekerja lebih giat lagi bersama menteri-menteri saya. Harus kan gitu ya, biar menenangkan masyarakat. Mohon maaf kalau Indonesia masih gelap, saya usahakan Indonesia akan terang benderang. Harusnya kan gitu ya, bukan disuruh sini, disuruh itu namanya penyakit apa ya? Sebenarnya kan negara bukan punya dia doang kan ya? Dia pun digaji dari uang rakyat kan ya? Namanya penyakit apa ya begini ya? Kasih tahu dong, minta tolong. Kalau ada obatnya kasih tahu ke Pak Prabowo biar supaya minum obat, bener dah. Dia digaji sama kita, coy. Oke? Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oh gitu ya Pak Presiden. Gini aja Pak, kami nggak mau cari negara lain. Tapi bagaimana kalau seandainya kami bikin negara lain aja Pak? Waduh. Terutama buat kami-kami yang di daerah. Misalnya Aceh jadi negara lain, Papua jadi negara lain, Maluku jadi negara lain, atau daerah-daerah lain yang mau jadi negara lain. Karena Pak, bagi kami di daerah, Indonesia suram sekarang ini adalah fakta. Jangankan bagi rakyat jelata, pemerintah daerah saja bisa merasakan dampak suramnya kondisi negara. Gara-gara anggaran untuk daerah, TKDD diefisiensi, untuk bayar gaji P3K saja mereka tidak bisa. Bagaimana mau mengatakan Indonesia baik-baik saja? Bagaimana mau mengatakan Indonesia akan bangkit dan berjaya? Soeharno, Wan Winur, Benik, siapa lagi ya? Kokori. Nah, kalian diusir terus, suruh cari negara lain katanya. Nah, gimana nih? Kok ada seorang pemimpin negara kayak gitu ya yang bercakap seperti itu? Kok ada kayak itu yang membuatnya pelik? Kok ada kayak gitu ya kayaknya? Ya Allah ya Rabbi, Pak sadar, Pak insaf. Ucapkan astagfirullahaladzim, Pak. Aduh ya Allah. Emang negara ini punya bapak apa kayak gitu? Emang negara Indonesia ini punya bapak. Nah, geng, sekarang geng banyak orang-orang Indonesia itu yang merasa nyaman tinggal di Malaysia yang udah pindah negara. Waduh, apakah orang Malaysia akan menerima orang Indonesia kalau perangainya ataupun mentalitinya tidak diubah, ya orang Malaysia tak akan menerimanya kayak gitu. Namun kalau mentaliti dan perangai kalian diubah, ikuti cara budaya ataupun adab ataupun SDM orang Malaysia, pasti kalian akan diterima kayak gitu ya gengnya. Nah, berikut ini lagi yang beberapa video. Let's go. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Oke. Info pindah kewarganegaraan Malaysia. Waduh. Gak apa-apa mudik tiap tahun bolak-balik Malaysia Indonesia. Betul. Masih satu rumpun kok. Betul. Bahasanya masih agak-agak sama lah ya. Setidaknya di Malaysia lebih tertata ya untuk pemerintahannya. Betul. Info guys. Kita semua iri dengan Malaysia karena mereka dapat voucher dari pemerintah buat beli buku. Tapi Pindah WNI jadi Warga negara Indonesia sekarang udah jadi warga negara Malaysia. Wah, yang artinya dapat subsidi dari pemerintah 200 ringgit untuk baca buku setiap tahun. Terus apalagi kamu pamerin apalagi? Kamu orang mana tadinya di Indonesia? Riau, tapi bapak saya orang Sumbar. Oh, kamu bisa dapat warga negara Malaysia karena? Malaysia. Oh, karena ayahnya Terima kasih, nikah. Mama. Jadi ayahnya pacaran terus nikah sama orang Malaysia. Ayo cowok-cowok Indonesia, kalian cari cewek-cewek Malaysia supaya anak-anak kalian dapat subsidi dari negara untuk baca buku. Salam ya sama ayah dan ibu kamu. Hati-hati pulangnya. Dadah Mariam.
Live sederhana tapi pembaca gua orang Indonesia tidak bisa. Ini Mariam datang lagi. Kalian ingat nggak sih? Itu Mariam tuh. Orang Indonesia, emaknya orang Malaysia. Sekarang dia orang Malaysia. Bagus. Kamu dapat voucher buku gratis dari pemerintah Malaysia. Bagus. Sederhana tapi pembaca gua orang Indonesia tidak bisa. Kamu siapa, Pak? Tahun ini 20. Nanti kalau cari suami jangan orang Indonesia ya. Biar anaknya tetap pure blood Malaysia dapat voucher gratis. Salah satu hal yang aku kagetin waktu pertama kali pindah ke Malaysia ya, sebagai orang Surabaya, Indonesia yang pindah ke Malaysia di Kuala Lumpur adalah di sini guys banyak banget tempat-tempat fasilitas umum yang masih mempertahankan keasriannya. Bahkan istilahnya kayak adalah hutan dalam kota gitu ya. Kalau dikasih kesempatan, kalian mau nggak tinggal di Malaysia? Memang banyak expat dari berbagai negara mulai sharing pengalaman jujur mereka tentang hidup di Malaysia. Ada yang suka banget, tapi ada juga yang punya beberapa tantangan. Yuk kita bahas. Malaysia sekarang jadi salah satu destinasi favorit expat dunia. Kenapa? Satu, karena memang biaya hidupnya relatif lebih murah dibanding banyak negara barat, tapi fasilitasnya tetap modern. Kota-kotanya berkembang, lifestyle-nya nyaman, dan budayanya juga sangat beragam. Banyak digital nomad sekarang dan pensiunan luar negeri bilang kalau hidup di Malaysia itu lebih hemat, tapi tetap berkualitas. Selain itu, Malaysia juga dikenal cukup aman dan masyarakatnya ramah terhadap warga negara asing. Kalau dibilang nilai plus lainnya, English atau bahasa Inggris digunakan secara luas, jadi komunikasi sehari-hari jauh lebih mudah. Tapi tentu semuanya nggak sempurna. Ada juga yang kesulitan adaptasi dengan cuaca yang panas, makanan yang kurang cocok, atau rasa homesick karena jauh dari keluarga. Walaupun begitu, banyak expat tetap merasa Malaysia adalah tempat yang ideal untuk tinggal. Biaya hidup terjangkau, banyak destinasi wisata yang bagus, dan kualitas hidupnya tinggi. Kalau kalian sendiri, mau nggak tinggal di Malaysia? Gini, rakyat Singapura yang hidup mereka di atas rata-rata rakyat Indonesia, pemerintah mereka, kerajaan mereka memberikan bantuan tunai kepada rakyat Singapura. Itu Singapura, negara kaya, rakyatnya di atas rata-rata rakyat Indonesia. Malaysia pun demikian. Malaysia rakyatnya pun mendapatkan bantuan juga dari kerajaan mereka di bidang pendidikan, kesehatan. Bahkan pemimpin Malaysia kalau pergi ke negara luar, ke Rusia, ke Prancis, ke Iran, pemimpin mereka kalau pulang membawa hasil. Coba lihat, Rusia menjamin pasokan minyak untuk Malaysia selama 20 tahun. Coba lihat pemerintah kita. Presiden kita berkunjung ke Italia, ke Prancis, ke Amerika, ke Jerman. Apa yang didapat? Makan angin. Ada segelintir rakyat Indonesia menertawakan rakyat Singapura mendapat bantuan dari kerajaan. Seharusnya rakyat Indonesia itu ya, pemerintahnya memberikan bantuan. Tapi ini tidak. Rakyat miskin di Indonesia itu nggak mendapatkan bantuan. Aduh, kasihan. Kalau dapat pun nggak semua, dipilih-pilih. Prabowo usir rakyat Indonesia untuk pergi ke Malaysia karena Indonesia sudah suram, geng. Kasihan sekali. Namun, geng, beberapa orang malah bersyukur kalau pindah ke negara Malaysia dan mereka betah nyaman. Menurut kalian gimana, geng? Menurut kalian, menurut netizen Malaysia? Ya mungkin kalau perangai tidak elok mungkin kalian tidak mau ya geng. Namun yang elok. Kalau ikinya pindah ke Malaysia gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau ikinya pindah ke Malaysia? Kalau jadi warga negara Malaysia kayak gitu ya gengnya. Karena ikinya sudah mau mual apa ya bahasa Malaysianya? Muntah mau kayak gitu loh, ya kan? Di negara ini kayak gitu. Kebijakan itu tidak masuk akal. Pajak ditekan, digenjot habis-habisan kayak gitu ya geng ya. Dan tahu sendirilah gimana kayak gitu ya geng ya, lihat sendirilah seperti apa Indonesia, pekerjaan kurang, pajak ditekan habis-habisan kayak gitu ya geng ya. Namun jalan tidak diperbaiki, ini tidak diperbaiki kayak gitu ya geng ya. Aduh, tolonglah kayak gitu ya geng ya, lebih bijak lagi menjadi seorang perdana menteri ataupun kepala negara. Ini kepala negaranya asal pidato nyerocos saja, nggak tahu apa penyakitnya. Ikinya juga pening, pelik lihat
presiden ikinya sendiri seperti ini. Ya Allah ya Robbi, kirain makin bagus, ternyata makin hancur lah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.